teman-teman semuanya, aku mau tanya dulu nih, pernah gak kalian bilang mulai bulan depan aku mau hemat Tapi baru tanggal 5 uangnya sudah tinggal kenangan. atau mungkin pernah baru gajian langsung check out barang. Padahal sebenarnya tidak terlalu butuh. Nah, kadang kita berpikir masalah keuangan itu karena kurang uang. Padahal bisa jadi masalahnya adalah ada di cara kita berpikir tentang uang. Dan itulah yang dibahas dalam buku yang akan saya review hari ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novia Keisha. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang sangat populer di dunia di finansial dan self-empowerment. Nah, yaitu The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini pertama kali terbit tahun 2020 dan langsung menjadi international bestseller. Cuma halamannya sekitar 250 halaman dan sampai sekarang masih sering direkomendasikan oleh banyak orang karena cara penyampaian yang sederhana tapi sangat menampar kehidupan sehari-hari. Isi utama buku ini, nah kalau biasanya buku keuangan itu kan membahas secara investasi, rumus ekonomi, angka-angka rumit gitu kan. Tapi buku ini berbeda. Morgan Housel justru membahas kenapa sih manusia itu sering membuat keputusan keuangan yang tidak rasional. Jadi inti buku ini adalah mengelola uang bukan hanya soal kepintaran, tapi soal perilaku. Nah, dalam buku ini juga, pertama nih, orang yang kaya belum tentu terlihat kaya. Kenapa? Bagian yang paling terkenal dari buku ini itu adalah wealth is what you don't see. Artinya, kekayaan itu seringkali tidak terlihat. Kadang kita melihat orang, mobilnya mewah gitu kan, bajunya branded, nongkrong setiap hari. Lalu kita pikir, wah kaya banget tuh gitu kan. Padahal bisa jadi cicilan banyak, utang di mana-mana gitu kan. Sedangkan orang-orang yang benar-benar kaya justru hidup sederhana, tapi punya tabungan, investasi, dan kebebasan finansial. Terus yang kedua, uang dan gengsi sosial. Maksudnya gimana? Nah, menurutku di bagian ini sangat relate dengan kehidupan sekarang. Apalagi di era media sosial gitu kan. Kadang orang membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat keren. Misalnya, ganti HP, padahal yang lama masih bagus. Beli kopi mahal demi upload story gitu kan. Jadi Morgan Housel menjelaskan bahwa banyak keputusan keuangan sebenarnya dipengaruhi oleh gengsi dan juga emosi. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu tentang kesabaran. Maksudnya kenapa kok tentang kesabaran gitu kan? Buku ini juga membahas pentingnya kesabaran. Sekarang banyak orang yang ingin cepat kaya. Baru investasi seminggu, mana untungnya gitu kan? Padahal uang berkembang melalui waktu dan juga konsistensi. Morgan Housel mengatakan compounding atau perkembangan kecil yang terus bertambah adalah kekuatan besar dalam keuangan. Jadi bukan soal cepat, tetapi soal bertahan lama. Terus selanjutnya yaitu kaitan dengan kehidupan mahasiswa. Loh, kok mahasiswa di sini dibahas? Oke, sebagai mahasiswa menurutku buku ini penting sekali ya. Karena seringkali kita boros karena diskon gitu kan. Lapar mata saat online shop gitu kan. Sulit membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Itu yang sering. Buku ini juga membahas kita sadar bahwa mengelola uang bukan soal punya banyak uang dulu, tetapi bagaimana kita mengatur kebiasaan dari sekarang. Oke, sebagai kesimpulan dari buku The Psychology of Money mengajarkan bahwa keuangan bukan hanya soal angka, tetapi soal kebiasaan, emosi, dan juga cara berpikir. Buku ini juga membuat kita sadar bahwa kadang masalah terbesar dalam keuangan bukan kurang uang, tapi kurang kontrol diri. Saya sangat merekomendasi sekali buku ini untuk mahasiswa, anak muda, pekerja, atau siapa saja yang ingin belajar mengatur uang dengan bijak.